Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan bahwa rencana redenominasi mata uang rupiah sepenuhnya berada di bawah otoritas Bank Indonesia atau BI, yang memastikan pemerintah belum membicarakan implementasi kebijakan tersebut dalam waktu dekat dan menekankan bahwa Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam proses pengambilannya. Redenominasi itu kebijakan bank sentral dan dia nanti yang akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi nggak sekarang, ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga, Surabaya. Purbaya sekaligus meluruskan spekulasi yang menyebut Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mendorong rencana penyederhanaan nominal rupiah tersebut. Ia menegaskan bahwa sepenuhnya Bank Indonesia yang memiliki kewenangan mengatur kebijakan moneter. Mengapa fokus redenominasi kalau manfaatnya hanya kosmetik? Apa urgensinya saat prioritas ekonomi lain lebih mendesak dan apakah pemerintah menciptakan kebingungan publik dan UMKM? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom fakta Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Wah, betul. Baik, masalah Bung Hatta terkait isu redenominasi ini bukan hanya kali ini ya, Bung Hatta terkait gagasan ini yang menghapus 3-0 menjadi 1. Lantas menurut Anda mengapa redenominasi ini hanya jadi cerita lama yang akhirnya diputar kembali? Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama hudahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikrati wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li amali wa masdaran li ahkam. Ya, Mas Anggi, redenominasi, menyebutnya aja susah, menyebutnya aja susah. Sederhananya, maknanya adalah penyederhanaan. Apa yang disederhanakan? Yang disederhanakan adalah digit angkanya. Jadi nilai nominal. Jadi di dalam mata uang kita, dalam duit kita yang kita gunakan sehari-hari itu ada dua nilai. Ada nilai nominal, ada nilai intrinsik. Nah, nilai nominal itu nilai yang tertulis di kertas yang kita pakai, kertas uang itu, atau di logam itu, di koinnya itu. Kalau 100 berarti 100 rupiah, kalau 1000, 1000 rupiah. Nah, itu kemudian disederhanakan, jumlah digitnya, angkanya dikurangin. Nah, kalau yang rencana kita itu kan dikurangin 3 angka. Redenominasi itu jadi dia membuang angka di belakang. Biasanya 0 yang dibuang ya. Jadi 3 nol di belakang. Kalau 1000 dibuang 3 berarti 1 rupiah. Nah, itu yang dimaksud dengan redenominasi, penyederhanaan. Ada yang mengatakan redenominasi itu seperti reset ulang, ya, reset ulang seperti halnya komputer gitu. Kalau komputer lagi nge-hang, nge-freeze gitu, udahlah reset aja gitu. Tapi ya reset ulang mata uang itu tidak sesederhana kita melakukan menekan tombol reset komputer gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian harus dipahami, harus diketahui terlebih dahulu berkaitan dengan redenominasi dan resikonya cukup besar ya. Resikonya cukup besar. Nah, itu redenominasi. Eh, saya jadi lupa pertanyaannya apa ya? Mengapa isu ini diputar ulang gitu, Bung Hatta, karena bukan hanya kali ini wacana redenominasi ini digaungkan gitu? Ya, ini menarik nih. Eh, Kenapa digaungkan ulang? Yang pertama memang ada perbedaannya. Tahun 2010 kalau kita kan ini sejak tahun 2010 zamannya Pak SBY ya, zamannya Pak SBY. Pak SBY itu kemudian apa eh, kayak mengusulkan lah kira-kira ada redenominasi.
eh, kajiannya sudah sejak saat itu tuh. Zaman Pak Presiden sebelumnya itu juga apa itu juga apa istilahnya juga diwacanakan begitu ya. Nah, sampai zaman Pak Prabowo. Tapi ada yang menarik. Menariknya apa? Menariknya itu ada yang menyebutkan ini adalah salah satu cara untuk menarik uang-uang yang ilegal, hasil-hasil kejahatan itu. Eh, Sehingga mereka akan masuk ke dalam sistem ekonomi atau sistem keuangan. Eh, Kenapa itu dilakukan? Karena memang saat ini kan Pak Prabowo itu Pak Presiden eh, apa mencoba yang dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Menkyu itu kan mengatakan eh, apa, eh, kekeringan uang. Ya. Ini uang kering ini di dalam ekonomi. Nah, eh, saya pikir sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri itu. Jadi eh, dengan adanya redenominasi, memang secara logika eh, uang uang hasil ilegal itu bakal masuk ke dalam sistem. Kenapa bisa demikian? Karena uang yang ilegal tadi kan, yang hasil kejahatan itu kan nilai nominalnya adalah nilai nominal yang lama, 1.000 ya tetap 1.000 dia, atau 100.000 tuh. Karena selama ini uang-uang kejahatan itu kan selalu disimpan di bawah bantal, dalam artian disimpan, disembunyikan. Mereka tidak mau menyimpan di perbankan karena sangat mudah dilacak, sangat mudah dilacak. Tapi bagaimana dengan uang yang cash disimpan di dalam gudang, ya disimpan dalam kardus duren. Nah, salah satu contoh korupsinya kan kardus duren tuh. Nah, apa itu memang relatif sulit untuk dilacak ya. Dia dalam bentuk cash ya, disimpan dimanapun dia. Apa? Nah, kalau kemudian nilai nominalnya hilang, otomatis kan mata uang mereka, uang yang mereka miliki itu tidak laku lagi. Mereka harus menukar uangnya ke perbankan. Nah, kalau mereka masuk ke perbankan, ya, mengkonversi dengan mata uang yang baru, ya, yang tadi 100.000 jadi 100 rupiah, itu otomatis kan langsung terdeteksi ini duit banyak dari mana nih? Itu kan logikanya seperti ini. Ya, ya, yang namanya penjahat itu memang dia tidak kehabisan akal. Ya. Di tengah sistem ekonomi politik yang korup sekarang ini, eh, apa ada masih banyak celah ya yang kemudian bisa dijadikan oleh para penjahat-penjahat ini untuk menyembunyikan uang. Misalnya mereka dengan ya sebelum sebelum redenominasi itu dilakukan ya mereka sudah mengkonversi uangnya ke dalam sejumlah aset ya, baik itu dalam bentuk emas ya, tanah dan seterusnya. Namun memang ini sejalan dengan keinginan Pak Menkyu ya. Jadi uang tadi itu harus keluar bukan dalam bentuk cash, ya, berubah dikonversi dalam bentuk aset. Nah ini sebenarnya sejalan ya, inline dengan kehendak Pak Menkyu bahwa uang itu jangan ada yang menumpuk secara cash gitu. Harus dikonversi ke dalam aset. Nah kalau dikonversi ke dalam aset kan otomatis ada pergerakan ekonomi itu ya. Hanya saja itu hasil dari kejahatan gitu ya, uang itu kejahatan. Itu sebenarnya background ya kalau kita baca ya. Kalau saya dugaan saya begitu. Eh, Sesuai dengan keinginan Pak Pak Menkyu. Eh, Namun itu nanti dua hal yang harus kita ada hal yang harus kita perhatikan eh, bahwa target target eh, apa menarik ke permukaan uang-uang kejahatan tadi itu dengan redenominasi itu eh, harusnya dipisahkan, sebaiknya dipisahkan. Kenapa? Karena redenominasi itu punya resiko yang cukup mahal. Ada resiko yang eh, apa eh, terlalu berbahaya kalau itu hanya sebatas untuk menarik uang koruptor. Harusnya uang koruptor itu ditarik dengan cara penegakan hukum, bukan dengan redenominasi.
Jadi kalau ingin menarik uang koruptor itu dengan penegakan hukum. Itu. Yang kedua ya tentu saja ada bagaimana sistem korupsi yang sekarang seperti itu bisa berkurang ya harusnya eh, apa, membangun kesadaran masyarakat taat hukum, terutama hukum agama, taat hukum agama. Bagaimana kemudian menyadarkan mereka akan makna hidup, dari mana hidup berasal, untuk apa hidup, dan kemana setelah mati nanti. Nah, itu penting tuh, supaya korupsi itu berkurang. Nah, ini kan korupsi bukannya bertambah sedikit. Meskipun hukumannya begini dan begitu, ya terus bertambah tuh. Bahkan nilai uang yang dikorupsi begitu besar ya. Ini terakhir nih, misalnya KPK eh, me, me, mempublikasi bagaimana sitaan uang 800 miliar lebih hasil korupsi dana Taspen. Coba. Ya. Itu triliun-triliunan itu kalau dulu itu sangat mengerikan, sekarang kayak jadi nilai biasa aja tuh. Ya, nilai kecil seolah-olah. Karena korupsinya makin belasan triliun, puluhan triliun. Itu yang mengerikan sekali. Nah, inilah pentingnya tadi. Jadi untuk mencegah korupsi itu sebaiknya bukan dengan redenominasi, tetapi penegakan hukum. Ya. KPK juga sudah melakukan itu. Ya sudah sih, gitu ya. Tapi ya sistem korup ini kan berkaitan juga dengan sistem politik yang juga korup. Ya, itu masalah. Nah, eh, itu eh, jadi soal latar belakang ya, soal background latar belakang. Kenapa kemudian diangkat lagi? Memang pemerintah mengatakan itu adalah inisiatif dari eh, BI kalau tidak salah ya. Nah, inisiatif BI nanti kemudian ini kan masuk prolegnas kalau nggak salah begitu. Jadi masuk ke dalam pembahasan undang-undang ya, saya kurang begitu paham nih dengan hukum. Jadi masuk ke dalam pembahasan apakah nanti akan disahkan ya, dibuat dan disahkan. Jadi dalam 2 tahun ini saja katanya tidak tidak apa tidak pasti akan ada redenominasi itu. Jadi 2 tahun ini baru masih masih penggodokan peraturannya ya oleh DPR. Tapi itu memang betul bahwa itu adalah kalau dalam konteks sistem moneter sekarang itu berada dalam kewenangan BI ya, Bank Sentral Indonesia, yang selaku otoritas tunggal untuk mengendalikan moneter ya, yang itu adalah berkaitan dengan uang, berkaitan dengan eh, begitu Mas Anggi. Dan apakah artinya dengan tadi yang Anda paparkan terkait resikonya redenominasi ini, apakah pemerintah justru menciptakan masalah baru bagi stabilitas ekonomi nasional saat ini? Iya, kalau tidak berhasil itu resikonya cukup tinggi ya, resikonya cukup besar, tinggi. Dia akan membuat resiko inflasi yang bisa tidak terkendali nantinya. Eh, apa jadi kalau dalam beberapa kasus negara ya, yang mereka melakukan redenominasi itu akhirnya kemudian menyebabkan krisis lebih dalam ya terhadap nilai tukar mata uang. Redenominasi itu kan bicara nilai tukar. Kalau terkait dengan mata uang yang lain berarti nilai tukar mata uang ya sebuah negara terhadap mata uang negara lain. Nah, eh, nilai uangnya semakin terdepresiasi. Kalau dihadapkan dengan barang ya, antara uang dengan barang berarti bagaimana daya beli ya, nilai tukar uang terhadap barang. Nah, berarti inflasi itu. Nah, inflasi. Jadi inflasi bisa tinggi. Jadi ada istilah resikonya itu memang jadi begini, ada cost and benefit ya. Jadi ada cost and benefit. Cost-nya apa? Benefit-nya apa? Tadi benefit-nya adalah dia bisa apa namanya? eh, membuka ruang reformasi anti korupsi. Nah, itu tadi saya sampaikan
uang anti korupsi, uang korupsinya tadi itu bisa naik ke permukaan atau masuk ke dalam sistem ekonomi. Eh, yang kedua apa? Ah, ini yang sering diutarakan ya. Citra ya, citra mata uang meningkat. Eh, ya memang, coba bayangkan saat ini ya, 1 dolar itu kan 16.000 ya. Nah, kalau kemudian nanti diredenominasi, 1 dolar itu menjadi 16 rupiah. Kan enak menyebutnya, melafalkannya itu enak, melafazkannya itu ya. 1 dolar 16 rupiah. Lalu kalau sekarang 16.000, kan susah gitu. Eh, Kayaknya kok rendah betul gitu mata uang. Jadi itu bicara tentang citra ya. Transaksi lebih efisien ya karena memang nolnya 3 hilang gitu, 16.000. Bayangkan nanti Mas Anggi, yang biasanya kalau umroh, misalnya umroh 30 juta ya. Sekarang jadi 30.000. Ya kan, uang nilai nolnya hilang 3 tuh, jadi 30.000 aja tuh eh, umrohnya gitu ya, 30.000 doang. Nah kalau orang nggak paham kan, loh umroh biasanya 30 juta jadi 30.000, gimana ceritanya gitu kan. Jadi itu, jadi transaksi lebih efisien, kemudian otomatis bisa mengurangi kesalahan input nol gitu ya. Bayang 100.000 ya, kelebihan angka 01 jadi 1 juta, kan rugi bandar. Itu benefitnya, sederhananya begitu. Nah, bagaimana resiko? Nah, ini resikonya ini. Tadi inflasi ya, ada inflasi psikologis namanya. Misalnya harga 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 apa misalnya? Harga minuman mineral 1.800. 1.800. Jadi berapa itu? 1,8 gitu ya. Nah, itu kan kalau di ini kan 1,8 jadinya. Eh, Ya udahlah, nanggung ini digenapkan aja jadi jadi 2 rupiah gitu. Nah, itu jadinya kan agak ada inflasi psikologis namanya. Inflasi psikologis. Belum lagi nanti ada resiko politisasi isu ya. Jadi ini ada lawan politik yang memang lawan politik presiden yang memanfaatkan ini nanti membuat chaos masyarakat yang tidak paham ya, sehingga akan terjadi rusuh dan seterusnya ya. Dikira nanti eh, redenominasi ini adalah memotong uang. Jadi ada istilah sunering namanya. Jadi lawan dari redenominasi itu ada sunering. Kalau sunering itu, jadi kalau harga beras katakanlah 1 kilo itu 1.000, nah dengan redenominasi harga beras itu tetap bisa dibeli dengan 1 rupiah 1 kilo. Nah kalau sunering yang tadinya 1.000 jadi 1 rupiah itu tidak bisa lagi membeli beras 1 kilo. Dia hanya bisa membelas katakanlah misalnya ya 5 on misalnya, nggak bisa lagi 1 kilo tuh. Nah itu sunering namanya, beda dengan redundant. Nah kalau masyarakat itu memahaminya adalah sunering, itu bisa terjadi protes besar-besaran dan eh, bisa berdampak kepada citra presiden yang ada, rezim yang ada, yang kemudian bisa terjadi rusuh ya dan seterusnya. Dan eh, apa itu yang resiko ya, resiko bisa sangat tinggi. Jadi makanya kemudian eh, salah satu tantangan redenominasi itu adalah sosialisasi. Karena memang begini, fiat money, mata uang fiat money yang kita gunakan itu adalah mata uang yang berbasis kepada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada siapa? Kepada undang-undang. Siapa penjaga undang-undang itu? Pemerintah. Nah, kalau kemudian kepercayaan itu hilang, udah hilang juga tuh nilai uangnya. Ya. Kenapa? Ya karena di dalam mata uang itu ada nilai intrinsik namanya. Nilai intrinsik dari uang yang kita pakai sekarang, uang kertas yang kita pakai sekarang, itu nilainya jauh dari nilai nominal. Nilai nominal 100.000. Ongkos produksinya, nah, jadi nilai intrinsik itu bahasa lainnya adalah ongkos produksi. Ongkos produksinya itu tidak lebih dari 20.000 rupiah. Terus 80 ribunya kemana itu? 80 ribunya itu adalah paksaan dari undang-undang. Nah, kalau kemudian masyarakat nggak percaya dengan undang-undang, dengan pemerintah, selesai itu mata uang itu.
nggak berharga lagi dia, nggak berharga. Dan itu yang terjadi di banyak negara dalam banyak kasus sejarah gitu ya. Di Zimbabwe itu, Zimbabwe itu berulang kali dia menggunakan mata uang melakukan redenominasi itu. Yang akhirnya apa? Zimbabwe itu. Akhirnya Zimbabwe itu kan menggunakan mata uang dolar Amerika tuh, US dollar. Ya, itu. Apakah itu selesai menggunakan mata uang US dollar? Nggak selesai juga tuh Zimbabwe itu. Karena kalau seseorang menggunakan mata uang negara lain, itu sama saja menyerahkan lehernya kepada negara lain. Dalam kendali negara lain jadinya. Nah, itu Zimbabwe, kasus Zimbabwe. Nah, kita kembali ke redenominasi ini tadi. Jadi, makanya dalam langkah proses yang kritis dalam redenominasi itu adalah bagaimana sosialisasinya, apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka kemudian resikonya itu semakin tinggi, risiko eh, eh, sampai kepada pergantian rezim itu semakin tinggi. Nah, itu. Kalau berhasil, ya berhasil tadi benefitnya ada gitu ya. Namun itu tidak menyelesaikan persoalan mata uang, tidak menyelesaikan persoalan mata uang. Karena bicara mata uang ya, itu tadi ada nilai nominal, ada nilai intrinsiknya. Selama nilai intrinsiknya jauh dari harga jual, jadi kan seperti barang itu kan ada harga jual, ada ongkos produksi. Sebuah roti misalnya, roti itu produksinya 10.000, dijual 12.000. Nah, ongkos produksi itu nilai nominal, nilai intrinsik. Sementara harga jual itu nilai nominal. Nah, yang namanya mata uang itu antara harga jual dengan harga produksi itu jauh banget tadi. Harga jualnya 100.000, harga produksinya nggak nyampe 20.000. Nah, selama nilai 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 harga produksi alias nilai intrinsiknya itu jauh dari nilai nominalnya, maka persoalan mata uang tidak akan pernah selesai. Mau redenominasi berapa kali pun tidak selesai. Nggak akan pernah selesai. Wong kita ini juga sudah pernah sejarah kok. Kita itu pernah ada mata uang 1 rupiah. Pernah ada mata uang 1 rupiah. Di zaman saya saja, di zaman saya masih SD, SMP, Sanawiyah ya. Itu itu ada mata uang 25 perak. Bisa beli permen tuh. Tapi sekarang 25 perak tuh kemana tuh? Nggak bisa lagi untuk beli apa-apa. Jangankan 25 perak. Yang 100 itu aja tuh, kalau kita ingin beli permen, itu harus diikat dulu, diisolasi dulu, baru bisa beli permen. Iya kan? Mana ada 100 rupiah sekarang beli permen? Nggak ada. Nah, kita itu dulu pernah punya 1 rupiah, 2 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah. Punya itu. Tapi kenapa seperti ini? Sampai 100.000 gitu ya, tidak laku lagi gitu. Apa jaminannya itu tidak terulang lagi setelah dilakukan redenominasi? Apa jaminannya? Tidak ada jaminannya itu. Nah, dan menariknya kalau kita kejar lebih lanjut misalnya, yang baru melakukan redenominasi itu siapa sih? Yang sering disebutkan negaranya itu adalah Turki. Kami punya datanya itu Turki. Turki itu melakukan redenominasi tahun berapa? Tahun 2005 kalau tidak salah ya. Nah, datanya kami punya itu 2005 ya. Ya, 2005 dia melakukan redenominasi. Coba lihat tuh nilai tukarnya sekarang. Turki itu nilai tukarnya sekarang berapa tuh mata uang Turki itu? Lira, mata uang lira. Anjlok terus mata uang Turki. Itu setelah redenominasi itu tahun 2005. Mari kita lihat negara lain yang juga melakukan redenominasi. Polandia. Polandia itu melakukan redenominasi tahun 95. Ya, tahun 95 itu saya lupa berapa digit angka yang dibuang ya. Kalau nggak salah 5 angka tuh ya. Itu Polandia ya. Nah, itu sama tuh. Sampai sekarang anjlok juga tuh. Jadi apa jaminannya setelah redenominasi itu tidak terjadi seperti sekarang lagi mata uangnya yang banyak betul nolnya itu, banyak betul angka nolnya. Nggak ada jadi. Itu. Jadi ini kita kembali ke contoh kasus tadi ya, Turki, ya, Polandia, ya.
Selanjutnya apa? Mari kita lihat. Apakah angka mata uang nominal yang kecil, yang sedikit itu berarti bagus? Mari kita lihat. Kan kita pengennya tadi 100.000 jadi 100, ya kan? Mari kita lihat negara-negara yang memiliki yang mata uangnya angka digitnya sedikit. Mari kita lihat. Tahun 2022 kemarin, kita tahu Sri Lanka itu bangkrut, ya kan? Sri Lanka bangkrut tuh dia 2022 bulan September. Berapa sih angka nilai tukar mata uang uh, rupiah Sri Lanka, nama mata uang? Berapa sih dia sebelum status bangkrut itu, sebelum krisis itu? Nilai mata uangnya 200 rupiah per $1. 200 rupiah per $1. Setelah bangkrut, nilai mata uangnya berapa nilai tukarnya? 360-an, 350-an rupiah Sri Lanka per $1. Kecil kan? Nilai angkanya kecil. Jauh dibandingkan kita 16.000 per $1. Tapi dia menjadi negara bangkrut. Jadi angka nilai nominal digit yang sedikit, yang kecil itu tidak menjamin bahwa ekonominya bagus. Nah, mari kita lihat negara Yunani. Yunani itu 2015 bangkrut. Yunani pada tahun 2015 itu pakai mata uang siapa sih? Dia tidak lagi pakai mata uang drachma, mata uang Yunani. Dia menggunakan mata uang euro. Euro itu per $1 waktu di zaman Yunani itu hanya sekitar 1,5 euro tuh ya, kalau tidak salah ya. 1,5 euro. Ya, sekitar 1,5 ya. 1,2 1,0 tuh 2015 itu. Ya. Dia menggunakan mata uang yang begitu hampir sama. Berdirinya itu sama tingginya dengan dolar kira-kira begitu. Tapi itu tidak mencegah Yunani bangkrut. Kalau nilai tukar mata uang Yunani sendiri berapa sih? Jadi Yunani itu pada tahun 2002 dia sudah mengadopsi mata uang euro. Berapa sih nilai tukar mata uang Yunani itu sebelum dia ikut ikut menggunakan euro? Nilainya sekitar 300-an drachma per $1. Artinya mata uang nasional mereka sendiri sebenarnya juga digit angkanya juga kecil. Gitu. Tapi 2015 bangkrut tuh. Artinya apa? Lagi-lagi ya, angka nominal digitnya yang sedikit itu tidak memberikan jaminan pada sebuah negara dia menjadi negara yang maju atau negara yang adil ekonominya, anti bangkrut. Tidak menjamin. Nah, ini jadi kita harus eh, harusnya ketika bicara mata uang harusnya jauh lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ditarik ke dalam, tarik berkaitan dengan mata uang tadi. Kira-kira begitu, Mas Anggi. Terkait tadi eh, yang Anda singgung harusnya lebih dalam lagi karena ada nilai intrinsik dan nilai nominal gitu ya. Bung Hatta juga pernah Anda sampaikan di channel kita beberapa kesempatan yang lalu perihal tadi nominal 100.000 tapi nilai nominal modalnya itu tidak sampai segitu. Lantas di saat ketidakadilan sistem fiat global yang terus menjerat negara-negara berkembang yang tadi juga Anda telah singgung seperti Sri Lanka, Yunani, dan beberapa negara lainnya, apakah dunia seharusnya mulai berpihak pada sistem mata uang yang lebih adil, stabil, dan bebas dominasi mata uang lain, Bung? Ya, ya harusnya begitu ya. Cuma mata uang yang mana itu? Mata uang dolar, mata uang bridge, ya, yang Brazil, Rusia, India, China, South Africa dan seterusnya itu, yang ya konon sudah ada contohnya gitu ya, sampelnya. Apakah mau menggunakan mata uang itu, mau menggunakan mata uang euro, ya, atau mau menggunakan apa? Saat ini memang
eh, pasca Amerika yang memang tampak menurun ya politik globalnya, memang ada upaya-upaya untuk mengganti dolar itu ya, atau mencari alternatif selain dolar agar transaksi internasional itu berjalan lebih adil. Makanya kemudian karena begini, eh, dolar itu transaksi dolar itu dalam dalam setahun ya, dalam per hari bukan setahun, itu sekitar average ya per hari itu sekitar 7 triliun per hari. 7 triliun bukan triliun rupiah ya, eh, triliun dolar ya, triliun dolar. Nah, semakin nilai transaksinya, maka potensi transaksi spekulasinya semakin tinggi. Karena transaksi valuta asing, falas bahasa lainnya, bahasa anak mudanya adalah forex, foreign exchange, ya, atau uang asing, itu kan transaksinya spekulatif, ya, spekulatif. Jadi ada transaksi spot, ada transaksi forward, ada transaksi future. Nah, forward, future, swap itu adalah spekulatif alias gambling alias judi. Jadi seperti itu. Semakin tinggi nilainya, maka fluktuasi nilai tukar dolar itu semakin up and down-nya itu semakin susah tuh dipahami, susah ditebak ya. Jadi akan meningkatkan yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Bayangkan kalau nilai tukar itu tidak pasti, kita transaksi jual beli ekspor impor tuh kayak apa? Susah. Ini patokannya yang mana sih kita transaksi ini gitu ya? $1 15.000 atau $1 16.000 kan bingung tuh. Jadi bagi eksportir, kalau kalau rupiah, kalau dolar itu naik, itu apa? Menguntungkan. Tapi bagi importir merugikan itu. Itu merugikan. Nah, itu yang terjadi. Makanya kemudian dicari cara bagaimana dolar itu bisa dikurangi ketergantungannya. Kemudian ada kemudian ide-ide ya seperti LCT namanya, local currency transaction. Jadi transaksi menggunakan mata uang lokal. Misalnya Mas Anggi mau ke Malaysia, tidak perlu lagi pakai mata uang ringgit, bisa pakai uang rupiah. Gitu. Jadi bisa ditambah kemudian diperlancar dengan menggunakan QRIS. Itu akan semakin memudahkan transaksi menggunakan LCT, local currency transaction. Begitu pula orang Malaysia ingin beli barang ke Indonesia, cukup pakai rupiah, nggak perlu pakai ringgit, nggak perlu pakai dolar. Itulah kenapa rahasianya Amerika juga marah gitu. Selain selain itu berdampak kepada pendapatan Visa Mastercard itu berkurang, itu juga mengurangi mengurangi eh, eh, penggunaan dolar ya. Dan penggunaan dolar berkurang tentu itu akan mengurangi makan siang gratisnya Paman Sam. Meskipun hasil penelitian saya yang terakhir, local currency transaction antara Indonesia dengan beberapa negara lain itu masih belum signifikan nilainya. Tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor impor. Itu hasil penelitian saya. Itu LCT tadi. Nah, kemudian ada wacana juga yang namanya penggunaan mata uang bridge. Tapi masalahnya penggunaan mata uang bridge itu, ya Brazil, Rusia, India, China, South Africa, Afrika Selatan itu yang nanggung eh, apa yang nanggung apa istilahnya jaminan mata uang bridge itu siapa? Nah, ya. Karena mau tidak mau itu harus eh, apa harus ada bandarnya lah kalau bahasanya gitu. Kayak euro itu eh, bandarnya sebenarnya adalah Jerman ya, Jerman, Prancis gitu ya. Inggris kemana? Inggris nggak mau tuh. Karena Inggris paham itu jebakan sebenarnya. Sebenarnya mereka pengen bersatu, tapi kalau bersatunya masih dalam ada batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui oleh Inggris, itu adalah jebakan bagi Inggris. Makanya mereka tidak 2000 berapa kemarin kan mereka keluar dari Uni Eropa. 2016 resminya itu kalau nggak salah 2021 apa 2022 ya resminya mereka keluar dari
dari Uni Eropa Inggris gitu. Sebenarnya itu jebakan. Wong Inggris aja keluar dari Euro, Uni Eropa. Mereka belum mengadopsi Euro tuh, tapi mereka sudah keluar dari Uni Eropa. Nah, itu aja keluar kok. Kita malah ingin menggunakan mata uang bridge gitu ya. Jadi jadi gini, mata uang itu kalau dalam konteks sekarang itu seperti apa, kalau kita serahkan kepada orang lain itu seperti menyerahkan leher kita kepada orang lain. Karena dengan mata uang yang ada sekarang yang diproduksi secara nasional, itu bank sentral bisa mengendalikan mata uangnya, bisa mencetak mata uang, ya, bisa mengatur jumlahnya. Lah bagaimana kalau uang itu dibikin oleh orang lain, dikendalikan orang lain? Artinya apa? Mereka bisa mengendalikan ekonomi kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi eh, apa seperti itu, apa, tentang mata uang ini cukup kompleks sebenarnya. Ketika kita bicara tentang redenominasi, tidak bisa kemudian hanya sebatas ini, bukan hanya persoalan digit angka, tapi persoalan kekuatan ekonomi sebuah negara. Ya, kalau Pak Prabowo kemudian membangun kemandirian dengan kedaulatan pangan bahasanya ya, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ya itu bagus, ya itu bagus. Eh, Kuatkan itu dulu, ya kuatkan itu, ya, kemandirian pangan, energi, ya, militer itu harus kuat dulu, industri industri beratnya harus kuat dulu. Nah, maka kemudian dengan mata uang yang juga nanti disertai dengan mata uang emas, gitu ya, mata uang emas perak ya, entah mau disebut apalah gitu ya, rupiah berlapis emas gitu, apa terserah, enggak paham juga. Kalau itu berdia kemudian terbuat dari logam emas atau perak, maka itu akan menjadi mata uang yang kuat. Tapi itu tidak bisa dengan sistem fiskal dan moneter yang kapitalistik. Nggak bisa. Sistem mata uang emas dan perak itu tidak bisa menggunakan sistem apa, fiskal moneter yang kapitalistik. Sebagai contoh, Inggris pada Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Pertama itu ingin kembali kepada mata uang emas dia. Tapi apa yang terjadi? Setelah Perang Dunia Pertama itu banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Maka perlu ada intervensi pemerintah terhadap ekonomi, memberikan subsidi yang sangat banyak. Untuk bisa memberi subsidi itu berarti apa? Harus mencetak uang. Pertanyaannya, kalau Inggris mengadopsi emas, apakah dia bisa mencetak uang? Nggak bisa. Dia nggak bisa mencetak uang kalau dia mengadopsi emas. Sementara sisi lain pada faktanya masyarakat banyak yang nganggur. Perlu ada subsidi yang besar dari negara. Terus apa caranya? Akhirnya Inggris tidak jadi mengadopsi mata uang emas kembali. Mereka akhirnya mengadopsi uang kertas kembali setelah Perang Dunia Pertama. Nah, sistem fiskal moneter syariah itu punya instrumen, punya caranya. Jadi ketika ingin mengakselerasi gitu ya, kemudian mendorong ekonomi, ya, menyelesaikan persoalan pengangguran, itu tidak dengan mencetak uang. Dengan cara apa? Menjaga distribusi uang. Bagaimana caranya agar tidak ada orang yang menimbun uang? Bagaimana caranya agar tidak menimbun uang? Bukan dengan sistem perbankan, tetapi dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan yang model kapitalistik sekarang itu hanya akan menyebabkan mata uang itu menumpuk pada orang-orang tertentu saja. Itu persis yang terjadi sekarang. Bayangkan tuh, saya punya data, ini data dari LPS ya. Tahun 2013, rekening yang 1M sampai 5M lebih itu masih menguasai sebesar 53% uang di seluruh bank Indonesia. Tahun 2025 ini bulan Agustus dia menguasai berapa? 70% uang di seluruh bank Indonesia. Dan itu jumlah rekeningnya nggak nyampe 1%. Dari sekitar 500 juta rekening, 400 juta rekening itu nggak nyampe 1% tuh. Itu menguasai 70% uang di seluruh bank Indonesia. Bayangkan, kan mengerikan sekali. Jadi itulah yang terjadi di sistem perbankan yang kita sekarang. Nah, kalau ini yang masih digunakan, maka model penggunaan emas itu dia tidak bisa. Jadi
penggunaan mata uang itu sangat erat kaitannya dengan kekuatan fiskal dan kekuatan moneter, kekuatan sistem moneter. Kalau masih menggunakan model ribawi sekarang, nggak bisa tuh, susah. Dan sebenarnya di dalam sistem moneter sekarang juga ada dikenal istilah the impossible trinity. The impossible trinity itu adalah mereka paham bahwa jalan sistem moneter ini jalan buntu. Jalan buntu. Tidak ada cara bagaimana kemudian nilai mata uang ini bisa lebih stabil. Disebut dengan the impossible trinity. Jalan buntu. Nah, ini sudah kami tuangkan dalam buku kami ya. Buku kami tentang mendobrak jalan buntu moneter judulnya. Mendobrak jalan buntu moneter. Nah, itu apa? Kami kira begitu. Jadi soalan digit angka mata uang itu tidak bisa hanya persoalan berani apa tidak gitu. Berani apa tidak, eh, soal digitnya saja, angkanya saja bukan. Itu sangat erat terkait dengan fiskal ya, moneter yang harus kuat ya. Eh, Kalau tidak ya nggak bisa. Itu akan terus berulang terjadi. Kira-kira begitu, Mas Anggi. Baik, Masya Allah, Bung Hatta untuk paparannya yang sungguh komprehensif ini, jadi semakin paham bahwa menghilangkan 3 nol saja bukan hal yang tadi yang disampaikan Bung Hatta, antara berani dan tidak berani atau jadi lebih simpel tapi tidak semudah itu gitu ya Bung Hatta, karena konsekuensinya ada juga di situ. Dan tadi memang solusinya kembali ke sistem mata uang yang tadi yang Bung Hatta juga sampaikan, yang berbasiskan Islam yang bisa hadir dengan stabil, lebih adil, bahkan bebas dominasi mata uang dari negeri-negeri yang kapitalis saat ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hatta untuk paparannya. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Demikian pemirsa Lava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.